kasih-Mu Tuhan, kami bisa datang di tempat ini bersama-sama dengan umat yang Kau kasihi Tuhan. Terlebih kami bersyukur bahwa kami semua sudah mendapatkan mukjizat daripada-Mu, yaitu ketika kami memiliki hati seperti seorang Maria. Kami semua yang di sini Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu ya Tuhan, firman kebenaran-Mu. Sebab itulah yang akan membawa kami sampai pada kekekalan. Itulah mukjizat yang terbesar yang kami yakini Tuhan sampai dengan hari ini dan sore hari ini. Kami hanya mau fokus kepada Engkau. Pikiran kami hanya mau diisi oleh pikiran Kristus, sehingga seluruh kebenaran-Mu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah ya Tuhan, melalui anak-Mu yang sudah Kau persiapkan. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hatinya yang akan memimpin kami semuanya di dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu akan mengubahkan kami menjadi manusia baru yang semakin hari semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore. Kita agak santai aja ya. Menceritakan Tuhan gampang nggak? Memberitakan Tuhan Yesus gampang nggak, Bu? Hah? Menceritakan Tuhan Yesus gampang nggak? Mudah. Hah? Mudah ya? Coba, siapa yang bisa menceritakan Tuhan Yesus? Adik, bisa menceritakan nggak Tuhan Yesus itu bagaimana? Coba, ayo. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Allah itu baik. Allah itu kasih. Allah itu coba ceritakan tentang Tuhan. Gampang nggak? Pak Juli bisa ceritakan nggak? Siapa Allah itu? Allah pasti baik, maha besar. Coba ceritakan. Sangat berkuasa, Ya. Sang Pencipta, yang mempunyai segala-galanya. Terlalu gampang kalau cerita tentang Tuhan. Sangat gampang. Menceritakan Tuhan tuh gampang banget. Ya. Gampang anak SD bisa. Sangat gampang. Tapi coba ceritakan tentang bagaimana Tuhan yang ada dalam dirimu. Coba ceritakan. Sekarang ceritakan. Menceritakan Tuhan yang di luar gampang. Yesus itu penyembuh. Yesus membuat mukjizat karena bisa dibaca. Ceritakan Tuhan yang ada dalam dirimu hari ini. Yuk. Gimana ceritakan Tuhan dalam diri kita? Matius 5 ayat 13. Kalau cerita tentang orang lain sangat gampang. Cerita tentang Tuhan lebih gampang lagi. Tuhan bisa buat mukjizat, bisa buat ini gampang. Semua orang bisa ngomong kalau seperti itu. Ya. Ngomong gampang nggak? Gampang. Tapi bagaimana Tuhan yang diam dalam diri kita? Ini yang kita kabarkan. Lebih coba ya. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah Garam dunia. Jika Terus? garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia asinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. ayat 14-nya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi sebetulnya siapa yang jadi berita hari ini? Yang jadi topik berita sebetulnya siapa sih? Kamu adalah terang dunia. Topik di gereja sebetulnya hari ini, siapa topiknya? Yesus yang di luar yang kita ceritakan dengan segala mukjizatnya. Allah maha besar, maha pengasih, maha kuasa. Nggak bosan saudara dengar begitu? Atau menceritakan Tuhan yang sudah masuk dalam dirimu, yang sudah menjadi terang. Saudara sudah menjadi garam, sudah menjadi terang. Bisa diceritakan nggak bahwa saudara sudah bisa menjadi garam, sudah bisa dirasakan orang lain, bisa dilihat oleh orang lain? Sudah nggak? Ayo. Ini kayak ayat ini kan bukan menceritakan Tuhan lagi nih. Tuhan mau kamu adalah garam dan terang. Ayo kita baca ya ayat lanjutnya 15-nya. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16-nya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang. Berarti sekarang kesaksian siapa yang kita tawarkan hari ini? Kehidupan siapa yang kita saksikan hari ini? Loh. Coba. Banyak orang gampang cerita tentang Yesus. Tapi hari ini siapa yang harus kita ceritakan? Ini menceritakan diri kita loh. Makanya banyak orang cuman gampang menceritakan Tuhan yang di luar. Itu gampang. Sangat gampang. Tapi menceritakan diri sendiri yang ada di dalam itu sangat susah. Kalau cuma cerita yang di luar terlalu gampang lagi. Ya, terlalu gampang cerita yang kita di luar. Coba ceritakan diri kita yang di luar, gampang. Tapi itu bukan kesaksian. Cerita yang di luar ini bukan kesaksian. Ya. Cerita tentang penderitaan tentang ini bukan kesaksian. Tapi cerita yang dari dalam itu sebuah kesaksian. Siapa yang mau kita ceritakan hari ini? Coba ayo. Saya ulang ya, Naya. Kamu merujuk kepada kita hari ini adalah garam dunia. Semua mata memandang diri kita hari ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia? Kalau kita nggak bisa punya rasa, dirasakan orang lain, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Selain buang ini. Sekalipun bicara tentang Kristus, buang itu nggak ada rasanya. Hidupnya nggak ada kesaksian. Kehidupannya nggak ada kesaksian sama sekali. Dia cuma cerita mulutnya tok. Sama sekali tidak ada manusia roh dalam dirinya. Apa yang disaksikan? Kalau cuma cerita Yesus pakai speaker saja, pakai AI, ya lebih hebat. Yesus hebat, Yesus penyembuh. Yesus mau diri kita jadi kesaksian hari ini. Ya, kita berani berdiri di mimbar hari ini, berani buka persekutuan di sini, berani buka gereja. Saudara yang dijadikan saksi hari ini, jangan sampai malu-maluin. Anda berani buka gereja, berani melayani, kesaksian hidupmu yang dipandang sama orang. Apa yang ibu saksikan hari ini pada orang-orang hari ini? Anda buka gereja hari ini, apa yang jadi kesaksian? Coba lihat nih, Efesus 6 ayat 10. Ya, Efesus 6 ayat 10. Ini pertempuran. Bukan lagi kita ini menceritakan orang lain, menceritakan Tuhan yang ada dalam diri kita. Pertempuran kita ini harus dari diri kita dulu. Baru kita ngajak orang untuk menjadi sama seperti kita. Loh, kalau kita nggak bisa jadi terangnya, ngapain kita bicara? Coba, yuk, lihat ya, Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan Pak Juli. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan. Siapa yang kuat duluan? Kita. Para pengajar harus kuat duluan. Lah kalau pengajarnya nggak kuat, ngajar gimana coba? Arti kuat, artinya dalam segala hal. Nggak bisa lagi kuat itu diukur dari kekuatan jasmani, tapi dari dalam. Ya kan? Nih lihat. Lah kalau pengajarnya memble gimana coba? Mau diajar apa? Apa yang jadikan teladan? Pak Gembala dan Ibu, hari ini berani nggak ngomong? Nih, jadikan saya teladan di sini. Ikuti teladan saya. Berani nggak ngomong gitu sama orang-orang di luar? Coba sekarang. Orang luar hari ini bisa beli rumah sendiri. Ya, ibu bapak bergaul sama Tuhan kan? 14 tahun nggak bisa beli rumah. Siapa yang salah? Lahir miskin itu nasib. Mati miskin, bodoh. Paham nggak? Di luar banyak pekerjaan bisa dicambil. Banyak sekali bisa diusahakan untuk bekerja cari uang. Terus kita, nih coba. Siapa yang bisa mengangkat ini dengan doa? Untuk diangkat 1,5 meter ini, bisa nggak? Bisa nggak diangkat 1,5 meter pakai doa? Bisa nggak? Anak muda bisa nggak ini? Angkat ini 50 cm dengan doa. Bisa nggak? Ada Tuhan nggak? Percaya Tuhan nggak? Percaya Tuhan nggak Ibu? Kalau gunung bisa pindah ini bisa nggak 50 cm aja? Bapak yakin nggak? Coba, saya tunggu. Coba saya tunggu. Angkat ini 50 cm dengan doa.
Ayo, di sini bisa nggak? Pak Gembala bisa nggak? Di mana imanmu? Imanmu di mana kalau ngangkat ini 50 cm nggak bisa? Imanmu di mana? Gunung bisa dipindah, firman nggak? Lu kalau 50 cm nggak bisa gimana mau ngangkat gunung? Anak kecil siapa namanya? Daniel. Daniel bisa nggak? Loh, Tuhan nggak maha kuasa kalau begitu. Pak Gembala gimana nih? Saya tunggu nih. Tuhan di mana kalau begitu? Saya bisa. Jangankan aku, gunung saya bisa pindahkan kok. Ini hal yang mudah. Saya bilang dengan doa bisa nggak? Loh kok nggak yakin semua sama Tuhan sekarang? Ibu nggak yakin nih? Ini loh, coba. Saya mau lihat dari sini nih. Ngangkat cuma 50 cm apa susahnya ini? Dengan doa. Hah? Ayo, bisa nggak? Adik, bisa nggak? Dengan doa ngangkat 50 cm. Ayo saya ajarin ini. Daniel sini. Sini Daniel. Ayo maju Daniel. Sini. Coba doakan ini untuk ngangkat 50 cm dengan keyakinan penuh. Saya ajarin. Yuk. Angkat nih dengan doa. Sungguh saya ajarin. Ayo. Yakin? Coba yakin. Dalam nama Tuhan Yesus, coba. Terus? Gelas ini terangkatlah. Diangkat gak ini kira-kira? Tapi sekarang coba, dalam nama Tuhan Yesus, tanganmu pegang ini. Angkat pakai tanganmu. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Ada yang aneh nggak? Enggak. Berarti kalau cuma untuk ngangkat ini perlu Tuhan nggak? Tuhannya di mana sekarang? Kan di dalam dirimu. Menyertai dengan dirinya Daniel. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan tangan, lakukan dengan tanganmu. Karena ada Tuhan di sana. Ya? Ngerti ya? Artinya, kita ini Tuhan di dalam diri kita. Jangan sedikit-sedikit suruh Tuhan yang Daniel diam suruh Tuhan. Ngapain Tuhan ngangkat botol seperti ini? Ngapain Tuhan ngangkat seperti ini? Kurang kerjaan Tuhan. Tuhan ada dalam diri Daniel loh. Tapi coba lihat para pengajar-pengajar. Oh nggak mampu kalau seperti itu. Karena kenapa? Ternyata bukan berarti mereka malas. Tapi mereka ternyata, silakan duduk Daniel, tidak menggunakan nih pikiran itu canggih nggak? Canggih. Tapi ternyata nggak pernah digunakan ternyata. Yang salah siapa coba? Yang salah siapa? Diri sendiri. Kalau sampai nggak bisa beli rumah, yang salah siapa Bu? Tuhan atau Ibu? Diri sendiri. Jangan lagi bicara sama Tuhan hari ini. Saya 14 tahun nggak bisa beli rumah. Tuhan bilang, lo tak kasih pikiran buat apa hari ini? Kalah Bu sama orang-orang di luar. Mereka ibadahnya adalah kerja. Di sini ibadahnya adalah doa. Lo gimana sih? Jangan balik. Ajaran-ajaran yang di dunia ini ada kebenaran. Nggak bisa dibolak-balik. Ya, nggak bisa dibolak-balik. Untuk cari duit, kuncinya satu. Berlomba dengan orang dunia. Cari kerja. Nggak bisa nggak? Jangan minta belas kasihan lagi. Dengan kekuatan dan pikiran kita. Karena Tuhan di dalam diri kita. Nggak bisa lagi. Pengajaran-pengajaran model aneh-aneh lagi. Ya, baca lagi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu mendustai firman. Dia bilang, Tuhan itu lebih maha kuasa. Kamu tenang aja, duduk diam. Sampai mati. Anda mati dalam kebodohan. Pakai kekuatan Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini spirit-spirit. Ayat 13. Sebab itu, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari ini hari yang jahat. Dan tetap berdiri. Apa arti yang terakhirnya ini? Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Loh, kalau dirimu sendiri belum memenangkan pertarungan, bagaimana bisa? Dengan pemahaman manusia lama, manusia baru, belum menang, manusia lamanya belum dikalahkan. Apa yang mau dikhotbahkan? Apa yang mau dikhotbahkan? Coba. Manusia lama masih muncul. Manusia baru belum ada. Siapa yang ngomong?
Manusia lama belum dikalahkan. Manusia baru belum ada. Siapa yang ngomong di depan? Apa gunanya ngomong? Manusia lama yang ngomong gak ada gunanya. Itu sama dengan setan. Makanya jangan heran hari ini. Semua keinginan-keinginan hanya keinginan manusia lama. Bukan manusia baru. Apa yang sudah selesai semua? Coba ini. Renungkan sendiri. Apa yang sudah selesai semua? Yang sudah ibu bapak selesaikan hari ini? Mau perang loh ini. Ini mau perang loh ini. Apa yang selesai ini? Kalau ngurusi diri sendiri belum bisa ngurusi jamaat, gimana caranya ini? Ini pertempuran, bukan pertempuran ecek-ecek loh ini. Coba lihat nih. Kita mau bertempur mati-matian ini. Nggak bisa lagi main-main ini. Bisa kasih airnya ya. Pertempuran ini nggak main-main ini. Lawan kita itu kalau bahasa King James-nya, principalities, kerajaan, pasti ada raja dan pasukan, ya. Ada powernya, ada ruler of the darkness, ada rajanya. Saudara mau ngelawan bagaimana caranya? Manusia lama ngelawan setan. Kuat nggak? Ayo coba, kuat nggak? Seimbang nggak pertempuranmu? Pertempuranmu ini nggak macam-macam loh ini, nggak, bukan biasa-biasa loh ini. Ayat selanjutnya. Ayat 16. Ya. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Bukan, roh. ayat 12 dulu. Ayat 12 kan ya? 12 tadi Sudah ya? 14. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kapan saudara bisa berdiri tegap? Kapan? Kapan saudara berani berdiri tegap di hadapan Tuhan? Kapan saudara berani berdiri tegap di hadapan Tuhan? Kalau saudara masih manusia lama, berani berdiri tegap di hadapan Tuhan? Nggak berani. Nggak akan berani saudara menghadap Tuhan dengan tegap. Pasti saudara menyembunyikan diri. Selama saudara masih manusia lama, tidak akan berani menghadap Tuhan dengan badan yang tegap. Kemudian coba lihat lanjutnya. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasutmu, kakimu Berkasut berkasutkan kerelaan. Artinya ada paksaan nggak? Ada paksaan nggak kita menginjil hari ini? Nggak ada. Makanya nggak bisa lagi kita ngomong, aku soro loh gara-gara menginjil, nggak bisa ngerela kok. Ini pilihan. Tuhan yang memilih sudah. Kalau orang yang dipilih Tuhan sudah rela, nggak bisa nggak, ya? Untuk memberitakan Injil. Ayat 16. dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Imannya sudah kuat nggak? Tidak terombang-ambing lagi. Loh kalau imannya masih cetek, masih bingung, dasarnya nggak kuat, gimana coba? Imannya berdasarkan kalau dapat baru imannya kuat. Kalau nggak dapat, rontok. Iman model apa kayak gitu? Coba. Terus lanjut. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari. Kalau imannya dasarnya udah kuat, Anda nggak terombang-ambing. Ya. Ayat 17 ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, pikirannya sudah siap bahwa pikirannya hanya mencari keselamatan, dan firman Tuhan sudah tahu kegunaannya untuk apa. Pikirannya sudah pakai ketopong keselamatan. Yang dipikirkan hanya urusan keselamatan. Firman Tuhan dipakai, digunakan untuk pertobatan, untuk menyelamatkan orang, bukan menyelamatkan yang lain-lain. Ya, lanjut. Ayat 19. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Doanya di mana sudah? Cara berdoanya sudah lain nggak? Cara berdoanya lain nggak? Ya, Hah? Di mana doanya? berdoa di dalam roh. Di dalam roh itu gimana doanya? Kenapa bisa berdoa di dalam roh?
Karena sudah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Bukan doa di mulut lagi. Doa sepanjang waktu. Untuk apa? Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Untuk semua orang-orang kudus. Supaya apa? Ayat 19-nya. Juga untuk aku. Ini bahasa kita. Supaya apa? Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku. Supaya jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. ya, dengan dikaruniakan perkataan yang benar. Ini Paulus bicara supaya engkau seperti aku. Dikatakan perkataan yang benar. Ya. Dan dengan keberanian memberitakan Injil karena hidupnya sudah menjadi teladan. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, sekarang, saudara sudah seberani Paulus nggak bicara? Menyatakan kebenaran. Berani nggak? Bahwa hidup saudara sudah seperti Paulus. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Sudah berani nggak menjadi garam dan terangnya? Yang saudara jual hari ini bukan Kristus lagi yang di luar. Yang saudara buat bahan jualan hari ini, bahan omongan itu dirimu sendiri hari ini. Sudah bukan lagi orang lain. Sudah bukan lagi Yesus yang di luar. Ya. Kalau saudara nggak siap bertempur, jangan bertempur. Jangan lagi bertempur, jangan malu-maluin. Yuk kita baca lagi sana. Roma 8 ayat 5. Kalau saudara mau mengajarkan keselamatan, mau bertempur untuk merebut keselamatan, ini peperangannya, ya. Roma 8 ayat 5. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Cek diri kita dulu nih. Kita ini masih mikir daging atau masih mikir roh? Apa yang kita pikiran kita hari ini? Masih mikir daging atau mikir roh? Atau kita mix? Kita mikir daging, kita carinya lewat roh. Kayak seperti tadi. Mikirnya daging, carinya lewat roh. Apakah seperti itu? Saudara cari Tuhan sekarang ini untuk apa nih? Jasmani. Pakai lewat jasmani. Daging. Pakai urusan daging, cari lewat dagingmu. Urusan roh, cari lewat rohmu. Ya. Sekarang lihat ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa yang kita turuti hari ini? Keinginan roh atau keinginan daging? Lanjut ayat 7-nya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia tidak memiliki Kristus. Apa yang kita kabarkan selama ini hari ini? Daging atau roh? Kalau saudara mengabarkan cuman untuk daging, konsen untuk mujizat kepada daging semuanya, daging ini mau kemana arahnya coba? Dagingnya Pak Gembala dituruti terus. Yang daging ini sebenarnya hidup aja. Ini hidup nggak? Hidup daging ini. Mati. Daging ini hidup atau mati coba? Daging ini mati. Yang hidup itu yang di dalam. Saudara mau nuruti yang mana ini? Lo kalau cuma nuruti daging sampai kapan ini? Sampai kapan? Gak ada gunanya kan? Kalau daging ini mati, siapa yang harus kita hidupkan? Yang hidup atau yang mati nih? Yang hidup. Makanya nggak pusing dengan ini. Kita nggak cari untuk memenuhi keinginan ini. Ini pasti mati kok. Cari yang ini. Yang di dalam ini bagaimana harus hidup. Makanya kita cari dulu ini. Yang dalam ini sudah hidup belum? Loh, kalau yang dalam belum hidup, gimana mau mengabarkan? Ya. Yuk, Bapak Ibu hari ini sudah ke ayat 9 ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, baru bisa ngomong tentang roh. Kalau dia nggak bicara tentang roh, nggak ada kekuatan dari dalamnya, nggak kelihatan kok. Dia bukan milik Kristus, ya. Jadi harus paham loh. Hidupkan yang benar-benar hidup. Daging ini mati.
Kalau yang dalam ini mati, semuanya ikut mati. Ingat ya, kalau yang dalam ini mati, semuanya mati. Makanya ternyata banyak orang-orang mati. Kenapa banyak orang mati? Yang disampaikan cuman urusan daging. Ya, coba kalau yang disampaikan sama Tuhan carinya mujizat untuk tubuh, urusan. Kalau minta kesembuhan cuman urusan. Kalau minta duit cuman urusan. Dalam dirinya ada roh nggak? Kalau ada Roh Kudus, carinya untuk kepentingan roh. Makanya sekarang ini sudah siap nggak melayani seperti ini? Hidup kita jadi kesaksian. Ya, ingat loh, kita nggak malu-maluin Tuhan loh hari ini. Kita adalah garam dan terangnya loh ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Makanya jangan lagi khotbah-khotbah lagi tentang daging. Kesaksian Bapak Ibu yang jadi kesaksian. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Ini makin hari makin merosot. Kita nggak khawatir, nggak bingung. Nggak ada masalah ini. Tapi makin hari yang di dalam ini makin kuat. Ya, yang di dalam ini makin hari makin kuat. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini, kalau sampai nggak bisa makan karena nggak mau kerja, kesalahan siapa ini? Itu bukan kesaksian kalau untuk jasmani. Kalau sampai hari ini kelaparan semua dan ibu yang paling bertahan, jempol. Tapi di sini sekarang musim hujan banyak orang bisa makan dan kita nggak bisa makan. Kesalahan siapa? Kesalahan sendiri kan? Tuhan salah nggak? Dikasih pikiran, dikasih tenaga kok. Ya, kita ini hari ini loh, kecuali semua keadaan sama, kelaparan semua, ibu paling bertahan sendiri. Jempol, lo semua orang lain nggak kelaparan, kok kita yang kelaparan gimana coba? Zaman Elia dulu semua kelaparan. Elia dikirim burung gagak. Semua kelaparan, lo sekarang yang lain nggak kelaparan, kok kita yang kelaparan? Kebalik nggak? Kebalik nggak? Daniel, yang lain nggak kelaparan. Keluargamu kelaparan, yang salah siapa ini? Apa yang terjadi dengan papamu hari ini? Tiap hari ngapain ini? Bapak ngapain tiap hari Senin sampai Sabtu? Jangan-jangan banyak doa ini. Ngapain dia Senin sampai Sabtu? Orang-orang di luar orang tuanya bekerja sepanjang masa. Setiap Senin sampai Sabtu mereka membanting tulang. Sudah jadi teladan nggak buat anak-anak ini? Loh, ini gambar loh ini. Kalau Pak Gembala nggak jadi teladan, apa yang mau diteladanin buat anak-anak? Anda mau jadi pendoa? Mau jadi pendeta? Bagaimana loh ini loh? Punya anak berapa Pak Gembala? Hah? 3. Makanya dari mana ini? Makanya dari mana ini? Kalau Senin sampai Sabtu nggak kerja, makanya dari mana ini? Tuhan transfer? Tuhan kirim burung gagak? Nggak bisa lagi loh ya. Tidak bisa lagi seperti ini loh. Orang Kristen nggak bisa lagi seperti ini. Jangan konyol. Ya, jangan konyol lagi. Harus pakai kebenaran, benar-benar yang benar. Senin sampai Sabtu, 6 hari lamanya bekerja mengurusi urusan kita. Urusan daging. Hari Minggu, waktunya beribadah-ibadah. Tapi dalam doa, dalam ibadah, setiap hari dalam diri kita. Manusia berdoa. Kalau yang manusia roh. Manusia roh. Setiap hari berdoa sepanjang waktu. Tidak terbatas dengan jasmani. Jasmani harus bekerja. Jangan sampai Senin sampai Sabtu Anda diam di kamar dan berpuasa. Maka kelaparan pasti. Anda pasti nggak bisa makan. Pasti itu. Saya jamin. Karena yang lain bekerja keras, Anda duduk diam di kamar berdoa dan berpuasa. Saya jamin 100%. Anda pasti nggak bisa makan. Pasti nggak bisa beli kendaraan. Pasti nggak bisa beli rumah. Jangan harap hari ini Tuhan transfer rekening tiba-tiba. Kecuali Anda pelihara tuyul dan jin. Ya. Ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini buat orang-orang yang manusia rohnya sudah hidup, tubuhnya ini dia dikekang oleh tubuh. Sebetulnya dia kepingin bebas. Kenapa? Karena tubuh ini berbau. Tubuh ini membataskan kekuasaan yang lebih mulia. Makanya dia merasa ini penderitaan. Sekalipun dia hidup enak, dia akan menderita. Sekalipun dia kesukaran, dia anggap ini biasa. Baik orang yang senang, baik orang yang menderita. Kalau manusia rohnya hidup, tubuh ini adalah hambatan. Makanya kita lebih senang mengenakan tubuh yang mulia. Ya,
Ini jangan pikir penderitaan itu pasti penderitaan tentang ini, karena ayat selanjutnya sebelumnya bilang, sebab itu kami tidak tawar hati. Nggak ada dunia ini bisa mempengaruhi, karena ada manusia roh yang di dalam. Manusia roh itu berasal dari sorga. Segala sesuatu dia punya, cara pandangnya dari sorga. Sudah bukan cara pandang dari dunia. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak tak kelihatan. Sebab kami tidak memperhatikan yang Kelihatan. ini, yang kelihatan ini sudah nggak usah diperhatikan lagi. Kenapa? Ini mati kalau dalamnya ikut mati, ya. Melainkan yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu yang di dalam ini. Ini yang harus diperhatikan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sebentar lagi masuk kuburan. Sedangkan yang tak kelihatan adalah sangat-sangat kekal. Udah jangan lagi bicara-bicara daging. Yang di dalam ini akan menghidupkan yang di sini. Ya. Galatia 6 ayat 8, coba lihat. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Apa ayatnya? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. kalau saudara cuma umuk sama daging, pasti mati. Pasti mati. Kalau ngurusi daging, pasti mati. Cari Tuhan untuk daging, pasti mati. Ya. Ayat selanjutnya, tetapi Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai. ia akan menuai. Dari roh itu. Tahu nggak? Menabur itu apa? Mengharapkan segala sesuatu tumbuh. Itu menabur. Kalau saudara mengharapkan segala sesuatu untuk jasmani, pasti mati, nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara menabur segala sesuatu untuk tumbuh pada yang di dalam, ini menguatkan dan menghidupkan. Ya. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dan dari roh itu. Roh inilah yang menghidupkan. Ya. Sudah paham kan sekarang kan? Ingat ya, sudah siap bertempur hari ini? Ternyata belum bertempur kan? Belum siap kan? Belum siap kan? Banyak orang bangga mendirikan gereja, ternyata belum siap. Manusia lama masih berkhotbah, bukan manusia baru. Malu-maluin loh. Malu-maluin loh. Ya, kita bukan bangga lagi. Orang yang disertai Roh Kudus bisa melihat khotbah ini arahnya kemana. Yang khotbah ini manusia lama atau manusia baru. Sini-sini loh. Ya, gereja itu adalah kita. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah jemaat. Kita membangun jemaat, bukan membangun gedung. Ingat ya, yang dibangun jemaat, bukan gedung. Membangun jemaat tidak perlu gedung. Makin banyak gedung, makin banyak biaya. Konsentrasi bukan bangun gedung, bangun jemaat. Membangun jemaat bukan dengan bangunan fisik, tapi bagaimana mempertontonkan manusia baru ini kepada sesamanya, supaya menjadi sama seperti manusia baru. Efesus 2 ayat 19. Makanya kita ini sekarang yang kita bangun, ya, bukan orang lain tapi diri kita dulu. Efesus 2:19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Hebat nggak posisi kita? Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena Anda sudah warga negara kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah datang. Sehingga Anda bukan pendatang di sorga, tapi Anda pemilik kerajaan sorga. Tetapi Anda di bumi sebagai pendatang. Ya, Anda di bumi sebagai pendatang. Makanya menyampaikan beritanya berita kerajaan sorga. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Sudah nggak bangunan ini muncul? Terus? Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jelas nggak? Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sudah nggak ini jadi? Bangunan ini sudah jadi belum nih di dalam diri kita? Loh, kalau bangunannya nggak jadi, apa yang disaksikan hari ini? Kalau nggak ada bangunan Allah, nggak ada kerajaan sorga di dalam, apa yang mau disaksikan sama orang-orang? Paham nggak? Bangunan ini loh, tempat Allah bertahta. Kalau nggak ada di dalam, mau disaksikan model apa diri kita ini? Coba renungkan dalam-dalam ini.
Kalau bangunan ini nggak ada dalam diri kita, mau kesaksiannya siapa yang kita saksikan? Coba Pak Julis, ada nggak bangunan ini dalam diri kita? Pahami betul-betul loh, kita ini pendatang dari kerajaan surga loh. Demikian kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang di kerajaan surga, melainkan kawan dan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di mana tempat mereka? Surga. Yesus Kristus. Kita ini sudah di surga, tapi kita tetap hidup di bumi sebagai pendatang. Makanya kita bisa berkhotbah tentang kerajaan surga. Nah kalau nggak tahu surga mau khotbah apa? Apa yang saudara sampaikan pada jemaat? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ini loh yang di dalam ini. Dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sudah jadi enggak ini bangunannya? Jangan-jangan bangunannya reruntuhan, jadi pengajar, jadi pengkhotbah, hancur semuanya ini. Renungkan dalam-dalam ini hari ini. Kalau belum terbangun, lebih baik diam di rumah, kerja di luar. Sampai hidup kita jadi kesaksian di mana-mana. Menjadi kesaksian itu bukan lewat mulut, tapi kehidupan. Hari Senin sampai hari Minggu, mulai jam bangun sampai tidur, itu kesaksian semuanya. Ingat ya, orang Kristen. Kesaksiannya mulai bangun tidur, sampai bangun lagi. Itu kesaksiannya. Dilihat semuanya. Tidurnya ngapain, bangunnya ngapain, diperhatikan oleh semua mata. Itu orang Kristen. Ya, jangan kesaksiannya waktu di gereja ngomong tentang Tuhan. Tapi hidupnya nggak jadi kesaksian, nggak ada gunanya. Saudara mau ngagungkan nama Tuhan sampai doer. Tapi kalau hidupnya nggak ada kesaksian, tidak ada gunanya. Tuhan sudah baik, iya. Tuhan sudah maha kuasa, nggak perlu ditambahi omonganmu. Coba tambahan omonganmu. Lebih maha kuasa nggak dia? Lebih maha baik nggak? Namanya bertambah nggak? Lebih mulia nggak? Karena kesaksian mulut kita? Nggak ada. Tuhan tetap maha kuasa, tetap maha segala-galanya. Tanpa kesaksian mulut kita, dia tetap sama. Tapi dia menjadi lebih hebat ketika Anda bisa berubah. Dia menjadi hebat karena Anda berubah, itu hebat. Kalau dia tidak bisa merubah Anda, nggak ada artinya kan? Ada artinya nggak? Ada artinya nggak? Kalau dia tidak bisa merubah dirimu, buat apa? Buat apa kita menjadi ikut Tuhan? Buat apa kalau dia tidak bisa memberikan kekuatan dari diri kita? Buat apa kita ikut Tuhan? Pahami ya sekarang ya? Percuma koar-koar tentang Tuhan kalau Tuhan tidak bisa merubah dirimu dulu. Ya, kalau dia tidak merubah dirimu, jangan koar-koar dulu. Yang dia rubah adalah pikiran, mindsetmu, kehidupanmu. Mulai bangun pagi sampai tidur, itu semuanya diawasi. Ya, Daniel mengawasi orang tua mengawasi Daniel. Bapak gembala diawasi ibu diawasi bapak gembala. Semuanya dalam pengawasan. Nggak bisa lari kemana-mana kita. Ya, nggak bisa lari. Cecek pun ngawasi juga. Semuanya diawasi. Filipi 3:20. Hati-hati nih. Filipi 3:20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jelas ya? Yang tadi dibilang bahwa kita adalah warga negara, bukan lagi pendatang. Makanya di sini jelas, karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, walaupun saudara hidup di bumi, warganya mana? Kalau ditanya di mana wargamu? Surga. Kalau Anda warga negara kerajaan surga, ditawari dunia mau nggak? Nggak mungkin mau. Dunia ini buat saudara apa ini? Dunia buat saudara ini apa? Semuanya lah cuma menurut daging. Segala sesuatu yang dikeluarkan dari daging bau nggak? Keringatnya Pak Gembala wangi nggak? Hah? Bau kan? Bau kan? Segala sesuatu yang dunia keluarkan itu pasti bau. Ya, tapi kalau roh yang keluarkan pasti harum. Jelas ya? Makanya cari yang harum. Tubuh kita ini binasa sebentar lagi. Ayat 21.
Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Oke. Yang akan mengubah tubuh kita yang Hina ini. oh yang hina ya kok dipikir-pikir itu kan nggak perlu lagi ya Bu ya. Nggak perlu ya. Yang hina ini nggak usah dicari-cari, nggak usah di apa-apaan ya. Nggak usah dipikirin ini. Konsentrasi cari Tuhan bukan untuk tubuh yang hina ini, tapi untuk yang dari dalam ini. Kalau dari dalam menjadi manusia baru, dia tahu bagaimana caranya mengatur tubuh ini. Ya, bukan jadi orang bodoh lagi. Dia tahu bagaimana harus bekerja. Karena ada manusia baru. Manusia baru tidak menjadikan kita jadi bodoh. Karena dia Allah sendiri yang membuat dunia, yang memberikan segala hikmat. Ya. Mau nggak tubuh kita yang hina ditukar dengan tubuh kemuliaan? Mau kan? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jangan lagi pertahankan diri kita ini ya. Setuju ya? Saya sambungkan Efesus 4:22. Masih ada waktu aja nih. Oh, masih banyak ya. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ingat ya, manusia lama harus ditanggalkan nafsunya. Ditinggal manusia lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan sekarang kalau saudara hari ini manusia lamanya masih kepingin untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Terus saudara nggak bertobat, mengabarkannya sama seperti itu, apa gunanya? Sama dengan setan masuk dalam gereja yang dikabarkan kepentingan ini. Anda terpedaya. Ya, Anda terpedaya. Ayat 24. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena tubuh ini nggak bisa menjadi kudus. Tubuh ini nggak mungkin jadi kudus. Yang kudus itu dari dalam. Yang bisa menguduskan itu bukan luar, tapi dari dalam. Ini kekudusan yang sesungguhnya. Ya, pahami itu. Makanya jangan lagi ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini sesama. Lah kalau belum manusia baru jangan lagi ngomong bahwa Anda sudah lahir baru. Jangan berdosa lagi. Sesudah Anda benar-benar menjadi manusia baru bisa melayani. Kalau enggak, apa gunanya saudara berdosa buat sesama? Ingat ya, di Efesus pesannya jangan lagi mendustai. Kalau enggak ada manusia baru jangan coba-coba melayani. Jangan coba-coba melayani. Ya. Kolose 3:9. Kolose 3 ayat 9. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jelas ya? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau nggak meninggalkan manusia lama serta kelakuannya berarti jelas ya, ada perintah jangan menyebarkan kabar bohong, jangan berdusta sesamamu. Banyak nggak orang ternyata berdusta hari ini? Banyak nggak? Sekalipun di mimbar, sekalipun pendeta hebat pun bisa berdusta nggak? Bisa. Ternyata dia tidak menjadi manusia baru, tidak pernah mengajak orang untuk selamat, tidak pernah mengajak orang untuk menjadi manusia baru. Yang dikabarkan cuman semak duri, yang dikabarkan berkat, mujizat, nubuatan dan kekhawatiran, semuanya cuma untuk daging. Anda berdusta, sangat berdusta. Makanya 2 Korintus catat, rasul-rasul iblis itu menyamar sebagai rasul-rasul. Coba kita baca ayatnya. Di mana ayatnya Pak Juni? 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 14. Coba bacakan ya, kemana? 2 Korintus. Iblis menyamar sebagai malaikat. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah menyeramkan, sebab iblis pun menyamar sebagai. 2 Korintus berapa Pak Juni? 11 ya? 11 ayat 14.
11 ayat 14. Yuk. Ayat 13 dulu. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Berarti ada nggak? Ada nggak orang-orang seperti ini? Ada. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14-nya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hal itu gak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15-nya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan Jelas ya? mereka. Ternyata banyak. Kalau orang tidak lahir baru, tidak menjadi manusia baru, kemudian berkhotbah, Anda mendustai sesama. Anda berdusta karena mengabarkan kabar bohong. Kita yang menjadi terang ternyata bukan menjadi terang itu, cuman ngomong yang lain-lain. Jelas ya? Jelas ya? Efesus 5 ayat 14. Kita cepat. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah Bangunlah. orang mati, Ya. dan Kristus akan bercahaya. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Anda mau membangkitkan orang mati, mau membangunkan orang mati. Siapa yang harus hidup dulu? Kita. Anda mau membangkitkan orang mati, kita yang harus hidup dulu. Nggak bisa sama-sama mati. Bangkit duluan. Hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya. Ini artinya Kristus akan memberikan terang kepadamu. Bukan Kristus yang bercahaya, tapi Yesus akan memberikan terang kepadamu. Supaya kita, ini King James-nya begitu bunyinya, Kristus akan memberimu terang. Ingat, Anda mau membangkitkan orang mati. Kalau Anda sendiri mati, nggak ada gunanya. Pahami ya? Makanya Yesus bilang, biarkan orang mati nguburkan orang mati. Kalau kamu mau, ikut aku. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi jelas ya, yang diperhatikan siapa sekarang? Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan perhatikan orang lain, perhatikan dirimu. Kita ini perhatikan dulu nih. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau hidupmu aja nggak awut-awutan, nggak teratur, nggak begini, kemudian Anda melayani, nah, nggak bisa lagi seperti ini. Jangan bikin kesaksian-kesaksian konyol, ya. Ayat 16. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jelas ya, sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dunia ini menawarkan kenikmatan. Ya, jangan terbuai oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi penuhlah kamu dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian roh. Ini bukan untuk orang lain, tetapi King James bicara begini. Berbicaralah kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan lagu-lagu rohani. Bernyanyilah dengan melodi di dalam hatimu kepada Tuhan, sehingga Anda bisa mengucap syukur. Bangun dirimu sendiri dulu, yang di dalam ini bangun dulu. Kalau Anda nggak terbangun yang di dalam, udah jangan bergerak, ya. Anda belum dipertangkapi kuasa. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Nah, setelah Anda bisa membangun diri, Anda baru bisa mengucapkan syukur. Karena ada manusia roh yang hidup. Dan Anda betul-betul tahu untuk apa Anda hidup di dunia. Dan untuk hubungan satu sama lain, ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam hubungan dengan satu sama lain, saling merendahkan diri. Tidak ada yang ingin diutamakan. Tapi untuk diri sendiri dibangun sampai bangunan itu terjadi. Sekali lagi, jangan bangga dengan pelayanan. Gereja adalah jemaat. Ya, melayani itu kebanggaan tersendiri. Melayani bukan karena daging. Melayani karena luapan jiwa. Melayani karena cinta. Kalau melayani bukan dari jiwa, jangan melayani. Ya, melayani kalau hanya untuk daging, stop. Kalau pelayanan ini menyukakan daging, berhenti melayani.
stop dari sini. Kalau melayani untuk luapan cinta sama Tuhan, layak lakukan. Tapi kalau melayani untuk daging, stop dari sekarang. Stop. Anda bukan menipu orang lain. Anda bukan mendustai diri sendiri. Ya, kalau pelayanan sudah mulai senang buat daging, Anda berharap sesuatu dari pelayanan untuk daging, berhenti dari sekarang. Mandek kau dari sekarang. Tapi kalau pelayanan karena luapan jiwamu, ada manusia baru, lakukan. Lakukan sampai engkau menutup mata. Tapi kalau sampai ini menyenangkan daging, karena keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Ayat terakhir yuk kita baca yuk. Saya bacakan ayat ini. Tadi kan sudah jelas ya di Roma 8, keinginan daging sama roh itu berlawanan ya. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu Jadi jelas ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau Anda menghendaki pelayanan, dagingmu menghendaki pelayanan, ada apa di pelayanan ini? Berarti pelayanan ini menghasilkan sesuatu untuk daging, bukan untuk roh. Ingat ya, kalau pelayanan ini untuk daging, berhenti dari sekarang. Untuk daging lakukan dengan cara-cara yang elegan. Tapi kalau pelayanan ini ada manusia baru, lakukan. Ya, jangan ragu-ragu. Manusia yang punya roh pasti tahu. Jangan coba-coba lagi, ya. Jangan coba-coba lagi. Kami harus menjadi garam dari tengah-tengah keluarga kami, ke komunitas kemanapun kami berada. Lewat firman malam hari ini sudah mengajarkan bahwa kami mencari Tuhan. Fokusnya adalah kekalahan, fokusnya adalah keselamatan, fokusnya adalah Kristus dan perjumpaan kami dalam sebuah kerelaan. Tentang hal-hal tubuh, Engkau sudah ajarkan kami bahwa kami harus bekerja selama 6 hari sebagai hamba Tuhan. Kadang kami lupa itu dan kami ajarkan hal yang salah, sehingga kekristenannya menjadi strong di dalam doa, strong di dalam puasa, tetapi tidak menjadi strong di dalam bekerja. Sehingga Tuhan, tak kala ada persoalan yang datang, kami menjadi orang yang tidak bisa menjadi berkat. Karena itu pada sore hari ini, kebenaran ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ada waktunya kami bekerja, ada waktunya kami berdoa. 6 hari kami bekerja, hari ke-7 kami datang kepada Tuhan. Terima kasih, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa dilihat. Anak-anak kami boleh melihat kami sebagai orang tua. Kami boleh menjadi berkat bagi jemaat. Anak pun kami ada, kami menjadi Kristen yang Tuhan kuat, mampu, tegar untuk menghadapi semua keadaan bersama dengan Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan terus pakai di bibir hamba-Mu untuk memurnikan, untuk memperbaiki, untuk menegur, untuk menasihati kami semua, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran dalam gereja yang Engkau percayakan, itu jemaat. Bukan gedung yang kami bangun, tapi jemaat yang kami bangun, dan kami bangun sesuai dengan kebenaran yang kami praktekkan lewat kehidupan kami masing-masing, khususnya sebagai hamba Tuhan. Terima kasih dan bersyukur segala buat firman yang sudah Engkau sampaikan bagi kami semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan kami sampaikan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin.